Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Kristen, Kristus Alfa Omega. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kembali kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 bagian B yang berkata demikian: Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita kali ini saya beri judul Melupakan Masa Lalu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu kita tahu lagu Amazing Grace. Lagu ini sangat terkenal, populer di semua kalangan gereja, khususnya Injili. Lagu ini berisi lirik yang begitu indah, sehingga membuat orang sadar betul akan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada umat manusia. Tahukah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya lagu Amazing Grace itu diciptakan atau ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang pernah punya masa lalu jahat. Hamba Tuhan ini bernama John Newton. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kisah John Newton tentang masa lalunya sampai pada dia bertobat sungguh luar biasa, dan ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, Saudara. Masa lalu John Newton sangatlah buruk, Saudara, atau tidak baik. John Newton lahir pada tahun 1725 di mana dia memiliki ayah seorang kepala nahkoda kapal laut, Saudara. Ibunya seorang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Ketika umur 4 tahun, John Newton sudah dididik oleh ibunya tentang nilai-nilai kekristenan. John Newton dilatih oleh ibunya sejak kecil untuk selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ya, begitu ketat ibunya mendidik John Newton tentang kebenaran Tuhan. Namun pada umur 7 tahun sang ibu meninggal dunia. Jadi John Newton hidup bersama dengan seorang ayahnya, di mana ayahnya adalah seorang pelayar. Nah, pada usia 11 tahun, ayahnya membawa John Newton untuk ikut berlayar. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, selama dalam pelayaran bersama dengan ayahnya, kehidupan John Newton mulai berubah. Ya, nilai-nilai kekristenan yang pernah diajarkan oleh ibunya itu hilang karena pergaulan yang tidak benar. Selama di kapal, dia bertemu dengan teman-temannya yang tidak baik. Disitulah John Newton mulai berubah hidupnya menjadi tidak baik, bahkan jahat. John Newton mulai hidup dalam pesta pora, hidup mabuk-mabukan. Bahkan John Newton sempat terlibat dalam dunia perdagangan manusia.
ya, menjual manusia untuk menjadi budak, saudara. Itulah masa lalu yang pernah dimiliki John Newton. Ya, kejahatan demi kejahatan dilakukan oleh John Newton. Ya. Tapi satu ketika John Newton pernah mengalami musibah di mana kapal yang ditumpanginya ya mengalami badai besar sehingga hampir tenggelam. Disitulah John Newton mulai ketakutan, John Newton mulai khawatir, dan dia berpikir, kalau aku mati hari itu juga, kira-kira bagaimana nasibku di hadapan Tuhan. John Newton mulai ingat kembali ajaran-ajaran ibunya yang pernah diajarkan tentang Yesus, tentang kasih Tuhan. John Newton mulai ingat kembali tentang nilai-nilai kekristenan yang pernah diajar oleh ibunya. Di saat itulah John Newton mulai tiba-tiba dia punya keinginan untuk bertobat. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kesempatan dia untuk hidup. Akhirnya Tuhan menyelamatkan John Newton dari musibah itu. Dan saat itulah John Newton memutuskan dia untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia mulai belajar meninggalkan dunia kejahatannya. Dia mulai meninggalkan masa lalunya yang tidak baik bersama dengan teman-temannya. Pada usia 29 tahun John Newton mengalami sakit keras. Tetapi karena kasih Tuhan, John Newton disembuhkan. Ya. Pada saat itulah John Newton mulai dia menarik diri atau meninggalkan dunia pelayarannya. Dia mulai meninggalkan dunia teman-temannya yang tidak baik. Ya. Dan tepat pada usia 39 tahun, John Newton benar-benar menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan sepenuh waktu. Disitulah dia mulai berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, salah satunya adalah John Wesley. Disitulah John Newton benar-benar diubahkan Tuhan hidupnya. Masa lalunya sudah menjadi kenangan. John Newton gigih melayani Tuhan. Dia terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Ya, di sebuah gereja, ya, bahkan dia memberitakan Injil. Bahkan John Newton, ya, berhasil menciptakan lagu 280 lagu dia ciptakan, dan lagu-lagu itulah sangat dikenal, sangat populer di kalangan gereja-gereja di seluruh dunia. Salah satu lagu yang terkenal adalah Amazing Grace. Bapak Saudara kasih Tuhan, luar biasa kehidupan John Newton setelah dia bertobat. Dia tinggalkan masa lalunya. Dan ketika dia meninggalkan masa lalu, Tuhan mengubah hidupnya dan menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang. Ya, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Lewat lagu-lagunya banyak orang tersentuh, banyak orang dipulihkan. Ya, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ya, masa lalu John Newton sudah dia buang. Andai kata John Newton tidak pernah meninggalkan masa lalunya, dia tetap menjadi orang yang jahat, dia tetap bergaul dengan orang yang tidak baik, dia tidak akan pernah menjadi orang yang dipakai Tuhan di akhir hidupnya, Saudara. Nah, Bapak Saudara, kisah yang sama pernah terjadi di dalam Perjanjian Baru. Ya, tidak asing buat kita, namanya Rasul Paulus. Paulus juga punya masa lalu yang buruk, yang jahat. Ya. Sebelum namanya Paulus, namanya adalah Saulus, Saudara. Kita tahu masa lalu Paulus sebelum dia bertobat. Ya. Dia seorang Yahudi yang begitu radikal, ekstrim, menjalankan hukum-hukum Taurat Yahudi. Ya, karena begitu ekstrimnya dengan hukum Taurat, ya, dia menolak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dia membenci pengikut Kristus. Bahkan bukan hanya membenci, menganiaya umat Tuhan, membunuh pengikut Tuhan Yesus. Salah satunya Stefanus, korban dari kejahatan Paulus. Bapak Saudara kasih Tuhan, Paulus punya masa lalu yang jahat, ya. Sekalipun dia seorang Yahudi yang taat menjalankan hukum Taurat, tetapi dia anti dengan ajaran Yesus. Sehingga semua orang yang mengikuti Yesus dia aniaya, dia penjarakan, bahkan dibunuh. Itu masa lalu Paulus.
Tapi dalam perjalanannya ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat terang yang begitu menyentuh Paulus. Dia melihat Yesus dalam bentuk cahaya yang menyilaukan matanya sehingga Paulus mengalami buta. Ya. Dalam perjumpaan dengan Yesus, disitulah Tuhan Yesus mengajak Paulus untuk bertobat. Kalau mau sembuh matamu, pergilah jumpai murid-muridku. Dan Paulus pergi bertemu dengan Ananias. Paulus sembuh. Perjumpaan Paulus dengan Yesus di Damsyik, disitulah titik awal Paulus mulai pertobatan. Setelah Paulus mulai pertobatan luar biasa, Paulus memberitakan Injil. Paulus dipakai Tuhan menjadi salah satu rasul, ya, memberitakan Injil, bahkan bukan hanya ke kalangan orang Yahudi, tapi kalangan orang-orang non-Yahudi. Paulus memberitakan Injil dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Ya. Pemberitaan Paulus tentang Injil inilah yang membuat kekristenan semakin berkembang. Orang percaya terus bertambah jumlahnya. Orang yang dibaptis bertambah karena pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Pertobatan yang luar biasa. Paulus di akhir hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Sekalipun dalam memberitakan Injil, di dalam melayani Tuhan ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan, ada banyak sakit penyakit, tapi Paulus tidak gentar dalam memberitakan Injil. Dan Paulus dalam ayat yang kita baca tadi berkata, aku telah melupakan apa yang di belakangku. Apa yang di belakang? Apa yang di belakangnya? Masa lalunya dulu yang jahat. Aku telah melupakan itu. Ya. Dan aku sudah mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Apa yang di depannya? Memberitakan Injil, melayani Tuhan. Dia memberikan hidupnya bagi Kristus. Ya. Selama hidupnya Paulus bekerja gigih melayani Tuhan, menghasilkan buah bagi Kristus. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu pelajaran yang menarik dari kehidupan Paulus adalah, mari kita belajar meninggalkan masa lalu kita. Mungkin kita punya masa lalu yang tidak baik, mungkin kita punya masa lalu yang buruk, ya. Mungkin kita pernah terikat, terbelenggu dengan perkara-perkara dunia, kita tinggalkan. Bahkan cara berpikir kita yang masih dunia, kita tinggalkan. Perkataan kita yang masih duniawi, kita lupakan, kita tinggalkan. Hati kita yang masih menyimpan dendam, menyimpan amarah, ya. Mari kita lupakan, kita tinggalkan itu semua, saudara. Dan kita arahkan hidup kita ke depan, di mana kita akan melayani Tuhan. Kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita, ayo tinggalkan masa lalu kita. Tinggalkan masa lalu kita, maka Tuhan akan memberkati masa depan kita. Tuhan akan menolong masa depan kita, di mana kita memiliki kehidupan di masa depan untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, tinggalkan masa lalumu dan mulai berjalan ke depan, melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memakai kita dan memberkati kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semua diberkati Tuhan. Dan jika Bapak Saudara diberkati Tuhan lihat firman Tuhan ini, bagikan firman ini kepada saudara-saudara yang membutuhkan keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.